Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA, selaku dosen PLK 4 Litigasi Pidana C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memaparkan dua materi litigasi pidana yang akan menjadi ujian tengah semester. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Giovanni Sindowijaya dengan NIM 205220139. Jadi langsung saja kita ke materi. Yang pertama, saya akan membahas ilmu pembantu hukum acara pidana. Mengapa saya mengambil materi ini? Dikarenakan dalam beracara pidana, ilmu pembantu hukum ini sangatlah penting guna memperoleh informasi yang dapat mempermudah dan dapat berperan penting dalam hasil dari acara pidana tersebut sendiri. Langsung saja, yang pertama, apa itu ilmu pembantu hukum acara pidana? Jadi simpelnya, ilmu pembantu ini ialah ilmu yang memberikan pedoman atau petunjuk yang meringankan, membantu memastikan keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum pidana. Jadi, ini sudah sangat selaras dalam tujuan acara hukum pidana, yaitu dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran material. Maka, hukum acara pidana ini membutuhkan bantuan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Lebih jelasnya, saya akan kasih contoh. Misalnya seperti kasus orang mati, dalam rangka mengungkap kematiannya, kita tidak tahu ini mayatnya siapa, apakah matinya secara wajar atau tidak wajar, siapa pembunuhnya, dengan apa dan mengapa, serta bagaimana cara membunuhnya. Maka dari itu, hukum acara pidana membutuhkan bantuan ilmu pengetahuan yang lain. Dibagi menjadi 5. Jadi ilmu bantu hukum ini dibagi menjadi yaitu logika, psikologis, kriminalistik, psikiatri, dan juga kriminologi. Selanjutnya, jadi yang pertama ada logika. Jadi logika ini memiliki istilah yaitu berpikir dengan akal budi yang sehat berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa logika ini lebih condong pada persangkaan ataupun pembuktian di muka pengadilan dalam tingkat penyelidikan maupun pemeriksaan. Lalu logika ini memiliki 3 fase, yaitu fase pedama atau orientasi, fase hipotesis atau kesimpulan sementara, dan juga fase verifikasi atau mencocokkan. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai 3 fase ini. Yang pertama ada fase pedama. Jadi fase pedama ini merupakan fase di mana para penjabat penyidik harus bertindak untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti yang selengkap-lengkapnya dan meninjau kenyataan di tempat kejadian perkara. Misalnya, dalam hal terjadinya penganiayaan atau pembunuhan, maka harus dicari bekas-bekas tanda penganiayaan atau tetesan darah dan sebagainya. Selanjutnya di fase kedua, ada fase hipotesis atau kesimpulan sementara. Berdasar namanya ya, sudah jelas. Kesimpulan sementara, yang mana fase ini setelah mengumpulkan bahan-bahan di TKP, selanjutnya harus disusun suatu hipotesis atau kesimpulan sementara, yaitu apakah kejadian tersebut merupakan penganiayaan, pembunuhan, ataukah bunuh diri, dan sebagainya. Jadi, masih bersifat sementara. Selanjutnya ada fase verifikasi atau mencocokkan. Yang mana fase ketiga ini merupakan fase yang mencocokkan satu sama yang lain, misalnya dengan bahan-bahan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi. Dalam hal ini, verifikasi ini bisa berupa dari ahli ilmu pengetahuan pembantu. Selanjutnya, yang kedua, ada psikologi. Yang mana psikologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya secara tepat. Yang mana psikologi ini sangatlah penting dalam hukum acara pidana dikarenakan psikologi ini berperan penting untuk membaca emosi maupun motif di balik perilaku kriminal yang ada di muka pengadilan tersebut. Maka dari itu, sebenarnya psikologi ini sangat penting bahwa hukum acara pidana dapat melibatkan beberapa orang, baik ia sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana, maupun seseorang itu bertindak sebagai saksi. Selanjutnya, ada kriminalistik. Jadi, kriminalistik ini simpelnya merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Jadi, kriminalistik ini lebih condong pada
bukti-bukti dan keterangan-keterangan, yang mana bukti dan keterangan ini diambil dari eh, ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya ada dua, yaitu ilmu kedokteran forensik dan juga daktiloskopi. Saya akan jelaskan sedikit mengenai ilmu pengetahuan yang bersifat yang termasuk kriminalistik. Yang pertama ada ilmu kedokteran forensik, yang mana ilmu kedokteran forensik ini merupakan ilmu kedokteran kehakiman. Ini mempelajari masalah manusia atau orangnya dalam hubungannya dengan masalah tindak pidana. Ilmu ini bertujuan untuk mencari sebab-sebab yang menimbulkan luka atau kematian korban. Selanjutnya yang kedua ada daktiloskopi, yang mana ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sidik jari. Suatu tindak pidana terdapat sidik jari, maka dengan ilmu pengetahuan ini dapat diusut sidik jari siapa yang tertinggal itu dan bagaimana hubungannya dengan tindak pidana itu sendiri. Yang mana tentu satu orang dengan orang lainnya tidak memiliki tindak sidik jari yang sama kan. Maka dari itu daktiloskopi ini termasuk dalam ilmu kriminalistik. Selanjutnya ada psikiatri. Jadi psikiatri ini merupakan ilmu yang mempelajari jiwa manusia, tapi jiwa manusia yang sakit. Jadi psikiatri ini dapat membaca orang yang sakit apa bukan, karena dalam hukum acara pidana mengidentifikasi orang sakit atau tidak sakit ini sangat penting, karena dalam pasal 44 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Justru hal ini sangat penting, dan juga jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu langsung saja dibawa ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun dengan sebagai waktu percobaan. Jadi ilmu pembantu hukum acara pidana satu ini sangatlah penting, karena jika orang itu sakit maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya ada kriminologi. Jadi kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan bagaimana pemberantasannya. Objek kriminologi ini lebih ke gejala masyarakat, yang mana kriminologi ini sebenarnya dalam kejahatannya ini diartikan sebagai perbuatan atau suatu fenomena yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini, maka lapangan penyelidikan kriminologi tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Mungkin itu ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana. Selanjutnya kita akan masuk ke alat bukti. Jadi alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Mulai materi kedua. Yang pertama, apa itu alat bukti? Jadi alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat bukti ini sangat berperan penting dalam hukum acara pidana dikarenakan ini menjadi ajang pembuktian dalam muka pengadilan, yang mana nih juga ada menurut seorang pakar ilmu pidana, Prof. Andi Hamzah, yang mana alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai untuk membuktikan dalil-dalil dalam perkara pidana. Jadi selanjutnya ini bukan macam-macam alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu yang pertama ada keterangan saksi, kedua keterangan ahli, dan juga ketiga ada surat, keempat petunjuk, dan 5 keterangan terdakwa. Yang pertama ada keterangan saksi. Jadi dalam perkara pidana
Di setiap proses yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi ini dapat saya simpulkan merupakan alat bukti yang menjadi acuan dalam penjatuhan putusan, mengingat terjadinya suatu perkara pidana tidak luput dari keterangan saksi. Lalu ada juga definisi dari pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Lalu dalam keterangan saksi ini juga sudah pasti melibatkan saksi, yang mana kriteria saksi ini ada juga yang ditolak menurut pasal 415 HIR. Yang mana yang pertama ada keluarga sedarah, istri atau suami dari pemohon banding, anak yang belum berusia 17 tahun, dan juga orang yang sakit ingatan. Selanjutnya, ada keterangan ahli. Jadi, keterangan ahli ini dapat saya simpulkan bahwa merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang mana keterangan ahli ini biasanya dapat dibagi menjadi dua jenis. Ini yang pertama ada keterangan ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan atau pengalaman ahli yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya. Jadi ini sudah pasti termasuk dalam jenis yang non-teknis, karena ia tidak melakukan sesuatu. Yang kedua ada keterangan ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan, seperti pemeriksaan, penelitian, atau observasi. Jadi yang kedua ini bukan keterangan ahli yang bersifat teknis, karena ia sudah melakukan sesuatu sebelumnya, yaitu pemeriksaan, penelitian, dan juga observasi. Yang ketiga ada surat. Jadi surat ini dijadikan suatu alat bukti yang sah dikarenakan sudah ditentukan sah oleh undang-undang dan juga karena dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Yang mana di era modern ini juga sudah ada surat elektronik yang menjadi khusus mengenai surat sebagai alat bukti yang sah telah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Jadi beda. Kalau di layar ini ada surat sebagaimana termaktub pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan yang sudah dibahas tadi. Selanjutnya ada petunjuk. Jadi petunjuk ini merupakan alat bukti yang sah karena pada pasal 188 ayat 1 KUHP didefinisikan menjadi perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jadi dapat diartikan, kalau dalam petunjuk itu biasanya hakim tidak terikat dengan kebenaran dan persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan menggunakan sebagai upaya pembuktian. Dan juga petunjuk ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti ini malah tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain, dibutuhkan alat bukti yang lain. Dan juga petunjuk ini masih bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Selanjutnya, ada keterangan terdakwa, yang mana keterangan terdakwa ini sudah diakui sebagai alat bukti yang sah karena
keterangan terdakwa itu sendiri harus disampaikan ke muka pengadilan dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri. Jadi sudah pasti eh, terdakwa ini harus menyampaikan apa yang ia alami dan juga dalam pasal 189 ayat 1 KUHP dirumuskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan ataupun yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri. Jadi keterangan terdakwa ini dapat disimpulkan bahwa bisa menjadi pelaku maupun korban. Mungkin sekian pemaparan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Sekian.